Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Selamat kita hari ini kita memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti melalui Zoom. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Pendeta Gary Sondak yang akan melayani kita malam hari ini, pada pagi hari ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memperingati hari kelahirannya, karena dia sungguh indah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari saya undang kita semua sama-sama merenungkan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah dia, kita mau katakan bahwa dia adalah sungguh indah di dalam kehidupan kita. Dia Yesus yang layak kita sembah. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Katakan dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia Allah yang ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kita ulang pujian ini dari awal, katakan dia sungguh indah. Sungguh indah. Dia Yesus Tuhan kita. Dia Yesus. Dia Allah yang ajaib. Dia ajaib. Dia mulia. Dia selamatkanku. Mari kita tinggikan. Sambutlah Yesus, tinggikan dia. Tinggikan Yesus, beri hormat. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia mencintai kita. Dia cinta daku dan ampuniku. Dia rela datang di dunia ini hanya untuk mati
bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Angkat tangan Bapak Ibu, katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku cinta, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Engkau ya Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kedatangan-Mu Tuhan hari ini, untuk boleh memberikan kami damai sejahtera, kemenangan. Terpenting hidup kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah pilih kami untuk di sini Tuhan, untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan, terlebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang dalam perjalanan. Kau berkati Tuhan, tibakan mereka dengan selamat, sehingga oleh bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, memuliakan Engkau ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, satu persatu Tuhan. Ruangan ini Engkau sucikan, kuduskan. Kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami membawa sukacita yang datang daripada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam ke samping kiri kanannya, katakan selamat Natal. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan sama-sama memuji memuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Karena saat ini kita datang untuk menyembah Dia. Mari kita naikkan pujian ini, saat ini ku datang lagi. Saat ini
ku datang lagi. Padamu Tuhan junjungan hidupku, ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, Kaulah Kau Tuhan. Saat ini telah ku lalui bersamamu. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Sorakan haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Jemaat saja katakan haleluya, haleluya. Sorak hosana, amin. Haleluya, kami puji namamu. Glory bagimu. Oh haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan memberikan damai untuk kita semua melalui kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Sekali lagi damai, damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu.
Kita tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang hebat bagi kita semua. Betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi, di surga, kita nyanyikan pujian ini. Berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita semua katakan, berkuasa di bumi, di surga, berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, cepat saja katakan. Betapa hebat. Boleh tangannya di atas. Dasarnya Allah kita. Haleluya, kita punya Tuhan yang Dia hebat. berjaya atas semua perbuatannya. Semuanya betapa hebat. Betapa hebat, Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan berturut-turut kesaksian yang pertama dari Bapak Johnson. Setelah itu disambung oleh Viovi. Setelah itu dari Saudari Melisa dan Indra. Dan setelah itu kesaksian yang terakhir akan diisi oleh Panitia Natal. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat jemaat Tuhan yang akan bersaksi pada hari ini. Bapak Johnson, saya silakan maju ke depan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaannya sampai pada hari ini. Dan kiranya kita bisa melewati tahun 2025 dan memasuki tahun 2026 penuh kasih dan berkat daripada Yesus Kristus. Haleluya. Hanya doa yang ku panjatkan dan rindu yang aku titipkan. Semoga di hari yang bahagia ini
Tuhan selalu menyertai. Semua tinggallah cerita, kenangan di hari bahagia, bersama menyambut lahirnya Juru Selamat dunia. Ingin ku merasakan lagi saat-saat indah seperti dulu. Meski hidup seadanya, di saat Natal tiba, selalu ku merasa bahagia. Ingin ku mengulangi lagi kenangan manis di kampung halamanku yang jauh, bersama mama dan papa dan semua saudara tercinta. Semua tinggallah cerita, kenangan di hari bahagia, bersama menyambut lahirnya Juru Selamat dunia. Ingin ku mengulangi lagi saat-saat indah seperti dulu. Meski hidup seadanya, di saat Natal tiba, selalu ku merasa bahagia. Ingin ku mengulangi lagi kenangan manis di kampung halamanku yang jauh, bersama mama dan papa dan semua saudara tercinta. Bersama mama dan papa dan semua saudara tercinta. Haleluya.
Kita akan memberi kesaksian dari sebuah lagu. Judulnya Tuhan Andalanku. Yang bisa nyanyi boleh nyanyi sama-sama ya. Kemana aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu, Bapa. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Kemana aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu, Bapa. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku.
Kami tim Manitia pertama-tama mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau acara Natal kita tanggal 13 kemarin berjalan lancar dan baik. Satu hari sebelumnya kita kena ada angin puyuh ya Tuhan saudara ya. Anginnya kencang sekali waktu kita lagi di sini lagi dekor juga. Angin dari sana masuk banjir. Wah kita merasakan waduh bagaimana ya. Supaya kalau bisa besok jangan ada hujan, dikasih cuaca yang baik, acara dengan baik. Ya, puji Tuhan, Tuhan rupanya mendengar doa kita. Malam harinya juga ini, para putusin lampu. Wah ini gangguan setan iblis benar. Akhirnya sampai jam 2 pagi tarik kabel baru. Ya puji Tuhan semuanya berjalan lancar dan baik. Ini semua karena kemurahan bagi Tuhan. Untuk itu kita tim panitia. Cuma segini ya, masih ada lagi kan? Ingin menyanyikan sebuah lagu untuk Tuhan. Mungkin kalian akan bertanya kenapa acara Natal timnya segini banyak. Ini karena PDAMS milik kita bersama. PDAMS ini bukan milik Ibu Gembala, bukan milik para wakil gembala, tapi PDAMS ini milik jemaat AMS. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian yang berjudul Berjalan Bersama Dia. Dokter Susi. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari semua kesaksian yang ada, saya tadi dengar bahwa mereka tidak ada yang latihan. Dari POV, dari Melisa, bahkan dari kami tim Praise and Worship juga enggak, latihannya baru hari ini. Tapi kita melihat bahwa Tuhan bekerja di tempat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini.
anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita ulang pujian ini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh benar Engkau adalah juru selamat kami, penasihat ajaib, Allah yang perkasa yang sudah lahir bagi kami. Seandainya saja Tuhan Engkau tidak lahir bagi kami, kami tidak akan ada di tempat ini. Tapi karena Engkau mau turun ke dunia dan lahir bagi kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami boleh kami rasakan. Hari ini kami boleh merayakan kembali, mengingat kembali bagaimana Engkau sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan buat korban penebusan-Mu di kayu salib. Engkau yang sudah lahir bagi kami, dan kiranya damai sukacita Natal itu ada dalam hati kami selama-lamanya. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, bahkan sudah mendengarkan kesaksian dan pujian menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah segala yang kami lakukan pagi hari ini boleh menyenangkan hati Engkau, dan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Engkau lawat kami Tuhan dimanapun kami berada di tempat ini. Tuhan, sebentar kami akan duduk dengan diam mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau pakai hamba-Mu dengan hikmat dan marifat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, Engkau
naungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, agar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi dan menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, worship leader, backup singer, dan siapapun yang bertugas, baik Aser Tuhan, juga tamborin, semua yang terlibat yang tidak dapat kami sebutkan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Kerry Sondak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Selamat Natal buat kita semua. Puji Tuhan, dan secara khusus di pagi hari ini saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Tante Melanie yang boleh mempercayakan saya beribadah bersama-sama, bahkan dapat melayani Bapak Ibu Saudara-saudara dengan firman Allah. Ini merupakan satu kehormatan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat ulang tahun buat Tante Melanie yang hari ini berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab pada kesempatan pagi hari ini. Ada satu sukacita yang dapat kita lihat di hari Natal ini. Kata Natal ini sangat mudah sekali akan kita temukan. Dia dimulai dengan kata di awal abad, sekitar abad keempat. Kemudian ada kata dies natalis, hari kelahiran, dan seterusnya. Baru dari situlah muncul arti, muncul Natal demi Natal di setiap tahun. Jadi ketika kita menyebut Natal, sebenarnya itu adalah kata kelahiran. Dan kemudian di gereja itu pada abad itu telah menentukan tanggal 25 berdasarkan sejarah tanggal yang tepat hari kelahiran Kristus. Itulah sebabnya kita bersuka pada kesempatan hari ini semua karena Tuhan. Pujian yang telah disampaikan oleh Bapak Johnson tadi mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kecil di kampung halaman. Itu bukan cerita yang mudah. Pagi-pagi kalau di tempat kami itu kalau hari Natal akan disebut hari besar. Selamat hari besar. Di waktu pagi hari ketika sarapan, semua tersaji dengan sangat baik yang telah dipersiapkan pada hari-hari sebelumnya. Kemudian mulailah dari rumah ini, rumah keluarga akan mengundang tetangga. Nyarap yuk, datang sarapan. Walaupun tetangga juga akan datang memberitahu, datang yuk sarapan. Yuk datang yuk. Jadi kita saling mengundang. Itu adalah satu keunikan yang tidak akan pernah saya lupakan. Sejak dari malam hari sampai pagi hari. Dan semuanya dipersiapkan, semuanya dikerjakan dengan sukacita. Walaupun itu tinggal kenangan. Tapi rasanya pingin kembali. Itu ada. Pingin kembali Natal itu bersama. Bisa duduk bareng, duduk bersama, sarapan bareng. Kemudian bisa menikmati, menceritakan kasih Tuhan. Dan biarlah Natal itu ada pada kesempatan ini. Ada sukacita, ada berkat secara khusus yang dapat kita lihat. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam kitab Lukas atau Injil Lukas. Mari sama-sama kita akan melihat Injil Lukas pasal yang kedua. Kita akan lihat berita Natal pada kesempatan saat ini. Injil Lukas pasal yang kedua, saya akan mulai dari ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal yang kedua, kita akan lihat mulai ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berita Natal ini apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala dari tahun ke tahun. Bahkan berita ini telah saya dengar sejak saya masih sekolah minggu beberapa tahun yang lalu. Dan ini kemudian diulang lagi. Kemudian ini diulang lagi setiap tahun bahwa ada seorang yang dipercayakan Tuhan yang kemudian datang ke dalam dunia ini dengan cara yang sangat luar biasa. Itulah wujud kasih Allah di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar cara yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada dunia ini dalam bentuk kasih-Nya. Dan itu disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada gembala-gembala di padang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya telah menyampaikan tadi dengan bentuk ucapan Natal. Natal itu adalah kelahiran Kristus. Natal itu bicara tentang Yesus. Tidak ada Yesus, maka tidak akan ada Natal. Dalam minggu ini saya mendengar cerita. Ada seseorang yang harus berhutang dalam jumlah yang besar demi mempersiapkan Natal. Kalau di daerah kami, waktu saya kecil, kalau Natal tanggal 25 hari Jumat, ada ibadah Natal kedua tanggal 26, maka di hari Minggu juga akan disebut ibadah Natal ketiga atau hari yang ketiga. Kalau hari tanggal 25 saya pakai baju merah, tanggal 26 tidak boleh pakai baju merah, harus pakai baju hijau. Kalau hari Minggu pada ibadah dalam rangkaian Natal itu di daerah saya dulu, tidak mungkin saya pakai merah dan pakai hijau lagi. Maka saya akan pakai pakaian yang lain. Itu nuansa, itu cerita di kampung halaman dulu. Harga daging akan melonjak, cabai akan sangat melonjak. Orang akan masak, mempersiapkan segala sesuatu di tanggal 25 Desember. Bagi Bapak Ibu yang masih ingat peristiwa itu di kampung halaman, pasti akan tahu bagaimana menikmati masakan demi masakan dengan catatan 25 Desember. Kenapa? Karena ada cerita, ada sesuatu yang harus dirayakan di mana Yesus lahir bagi kita. Walaupun sebenarnya tidak ada sangkut pautnya antara Natal, antara kelahiran dengan makanan, antara kelahiran dengan kelahiran Yesus dengan pakaian. Tapi bentuk sukacita itu dapat kita tuangkan, bukan? Bahwa kita bersukacita karena kelahiran Kristus. Kata sukacita ini ternyata bukan hanya didatangkan, hanya dapat begitu saja. Tetapi berita ini datangnya dari surga. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini berita kesukaan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Saya akan membagikan beberapa ayat saja kaitan Natal dengan Yesus. Tanpa Yesus tidak ada Natal. Mari kita akan lihat dalam Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Pemberitahuan yang disampaikan oleh malaikat, oleh orang-orang Majus dalam ayat yang kedua berkata demikian, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk
menyembah Dia. Coba kita lihat ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berita tentang kelahiran Yesus itu disampaikan dalam bentuk bintang dan dilihat oleh orang Majus ini. Begitu luar biasanya mereka meneliti dan mengatakan bahwa ada raja yang baru lahir. Ini berita. Ada sesuatu yang didapatkan sehingga menjadi sukacita untuk datang menyembah kepada Yesus. Kita tidak melihat bintang. Kita tidak melihat ada sesuatu yang spektakuler. Kabel yang putus ada kaitan dengan Natal. Maka saya akan datang. Angin puting beliung. Natal bukan. Ada peristiwa yang terjadi sehingga kita akan katakan, wah ada sesuatu yang harus saya lakukan. Maka saya akan datang menyembah Yesus. Tidak. Orang Majus cukup diperlihatkan bintang. Bahwa di situ dikatakan bahwa akan ada seseorang yang lahir, bayi yang lahir, dan mereka tahu itu raja. Muncullah di hatinya bahwa saya datang untuk menyembah Dia. Membutuhkan waktu. Apakah di pagi hari ini berita Natal itu yang menjadi sukacita sehingga timbul di dalam hati bahwa saya datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Dia. Saya datang ke dalam rumah Tuhan untuk mengagungkan dan memuliakan Dia. Karena Yesus itu diberi bagi kita. Dan berita tentang kesukaan itu juga diberitahukan kepada Yusuf dan Maria. Bahwa Yesus diberikan karena Dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Di pagi hari ini, ketika kita menginjak tanggal 25 Desember ini, apakah itu bentuk sukacita? Hari yang kita tunggu? Atau itu hanya sebuah kenangan dan sebuah cerita? Ini Natal, saya harus ke gereja. Tapi tidakkah kita melihat ada sesuatu yang lebih dalam di dalamnya? Bahwa di dalamnya ada berita tentang kelahiran Kristus Yesus yang dapat memberi kesukaan, yang dapat memberikan sesuatu di dalam hidup pribadi kita. Seperti pujian tadi, dalam bentuk kesaksian. Kemana aku akan menjauh dari rohmu dalam perjalanan hidup ini, di tengah-tengah persoalan hidup. Berita tentang Yesus itu harus menjadi sukacita dalam hidup pribadi kita. Bahwa Dia datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat bagi kita. Dan hal itu tidak mudah. Sebagai tanda, kamu akan pergi ke tempat di mana ada bukti di sana. Kamu akan menjumpai seorang bayi, kata malaikat itu, yang dibungkus di dalam dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Berita tentang Yesus lahir di kandang binatang ini menjadi bentuk yang sangat luar biasa. Saya dikaruniai 3 anak. Di usia istri 30, hampir 36. Melahirkan, kemudian dokter katakan, dok bagaimana ini? Aman? Dokter itu katakan, ibu pendeta tahu yang baru keluar? Saya ingat itu sudah 42 kalau nggak salah. Itu akan melahirkan normal lagi. Jadi masih cukup. Hati jadi tenang. Masuk ke ruangan dokter, saya tidak akan pernah lupa ayat itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Masuk di ruangan sebelum tindakan, ada observasi di situ, ruangan apa saya tidak tahu. Saya duduk mendampingi, dipanggil. Kemudian saya diizinkan masuk ke ruangan bersalin.
Saya lihat tempat itu, wow, layak untuk istri saya melahirkan anak. Pernahkah terbayangkan Bapak Ibu, anak kita kemudian ketika dibawa ke satu tempat dan kita katakan begini, kok pohon? Kok ada kambing? Kok ada sapi? Pernah terbayangkan? Dan tempat itu tidak layak. Tidak ada kereta yang telah dipersiapkan. Ini cukup tempat makan binatang. Kayaknya bagus ini. Anak saya atau cucu saya. Tempat tidur pertama itu dibaringkan di situ. Seseorang yang lahir barusan dikirim kepada kami dan kemudian di foto, selfie lagi. Wow, begitu layak. Itulah bentuk kasih, berita sukacita yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ada tanda bagimu. Filipi katakan, dia merendahkan diri. Lebih rendah dari seorang hamba. Bentuk kasih kepada kita. Dan itu disampaikan kepada kita. Dia akan menyelamatkan manusia. Karena dia disebut juru selamat manusia. Pertanyaannya, kenapa Tuhan ingin menyelamatkan kita? Sehingga kita harus menikmati karya keselamatannya. Ada apa dengan kita? Mari saya akan membawa sedikit Bapak Ibu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59. Kitab Yesaya pasal yang ke-59. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Kita buka, kenapa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesaya pasal 59. Kitab Yesaya pasal 59 kita akan lihat mulai ayat yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari saya ingin membandingkan Bapak Ibu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Mari kita akan lihat secara bersama ayat yang Kejadian 3 mulai ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Seterusnya Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kitab Yesaya pasal 59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang membuat kita terpisah dengan Tuhan, yang membuat kita tidak terhubung antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa kita. Yaitu segala kejahatan kita. Mari kita coba mundur seperti yang telah kita baca tadi dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga yang telah kita baca. Tuhan telah perintahkan kepada manusia supaya tidak memakan buah yang ada di tengah taman itu. Tetapi karena daya tarik dan ditawarkan, akhirnya makan juga. Dia lihat menarik dan kemudian makan. Apa yang kita lihat di sana? Ketika mereka makan,
terbukalah mata mereka. Kenapa? Mereka tahu mereka telanjang. Kapan mereka tahu mereka telanjang? Setelah makan buah. Andai kata, maaf, ada sesuatu yang terjadi, kemudian tiba-tiba kita tidak berpakaian. Malu tidak? Malu. Tetapi luar biasanya. Kenapa saya katakan luar biasanya? Sebelum memakan buah yang dilarang itu, Adam dan Hawa tidak memakai baju. Apa yang melindungi tubuh mereka? Kemuliaan Allah. Tidak ada yang menghalangi tubuh jasmani Adam dan Hawa pada waktu itu. Belum ada pakaian. Mereka bercakap-cakap biasa saja. Mereka tidak tahu bentuk tubuh. Biasa saja. Tetapi ketika melanggar apa yang diputuskan Tuhan, terpisahlah manusia dengan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Kadangkala kita menganggap biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Pertanyaannya di sini, masihkah kita menyadari bahwa Roh Allah itu ada dalam hidup pribadi kita? Masihkah kita menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup pribadi kita? Adam dan Hawa terputus hubungannya. Dalam pasal yang ketiga, Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari taman yang diciptakan itu. Kenapa? Dosa. Kata ini kita tahu bersama. Tapi ada banyak kali tanpa kita sadari kita menyentuh kata ini dengan tindakan demi tindakan. Berita kesukaan yang diungkapkan oleh malaikat Tuhan kepada gembala-gembala adalah telah lahir bagi kita Juru Selamat Kristus di kota Daud. Kenapa dikatakan Juru Selamat? Karena dialah yang akan membawa orang-orang yang percaya kepadanya, menyelamatkan manusia yang berdosa, meninggalkan dosa, dan kemudian membawa ke surga yang kita inginkan. Tetapi kalau selama dosa itu kita tidak tanggalkan, maka kita akan tetap terpisah dari Tuhan. Sebab itu kita membutuhkan Juru Selamat. Dan bersyukurlah kita. Dia lahir dan dia telah ada bagi kita. Ada sebuah contoh. Mari kita akan melihat kenapa. Masih dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang pertama. Kenapa kita harus sangat hati-hati. Dan bersyukur dengan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Sehingga dia boleh datang. Masih kita lihat dalam Yesaya pasal yang pertama. Kitab Yesaya pasal yang pertama, kita akan baca dan memperhatikan baik-baik sehingga menjadi perenungan kita. Yesaya pertama ayat yang ke-15. Bapak Ibu dapat membaca mulai ayat yang ke-10 dan seterusnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Sehingga ayat yang ke-16, basuhkanlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Ada keinginan di hati kita ketika kita datang dalam ibadah di pagi hari ini, Tuhan, saya ingin menyembah Tuhan dari dasar hati yang paling suci dan dalam. Tapi kalau kita tidak menyadari kehidupan dosa itu dipisahkan dari hidup pribadi kita. Baca baik-baik Yesaya pasal yang pertama.
apabila kamu menadahkan tangan dan berdoa kepadaku, Tuhan akan memalingkan mukanya. Bahkan Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Begitu bersyukurnya kita di pagi hari ini. Juru selamat diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita mempercayai Tuhan, Yesus Tuhan itu dalam hidup pribadi kita, kita minta ampun kepadanya akan segala kejahatan, akan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati Dia. Di saat kita berdoa mengangkat tangan, Tuhan, tolong saya. Tuhan tidak akan memalingkan mukanya. Tapi apa yang kita naikkan, apa yang kita sampaikan, didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab yang dapat kita lihat dalam kitab Yosua. Mari kita akan membaca kenapa dosa itu harus diselesaikan oleh Yesus Kristus dalam bentuk pengampunannya kepada kita. Yosua pasal yang ke-7. Yosua pasal yang ke-7, kita akan lihat ayat yang ke-3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Syebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Sebelumnya kita tahu peristiwa Yeriko. Bangsa Israel belum sampai ke tanah Kanaan. Bangsa-bangsa di tanah Kanaan telah gemetar, ketakutan. Karena mereka tahu cerita tentang bangsa Israel. Apalagi ketika bangsa Israel mengalahkan Yeriko dengan temboknya yang kokoh. Semakin ketakutan orang-orang di sekitar Yeriko. Lagi berjalan mereka lihat ada kota Ai yang kecil, kerajaan Ai yang kecil. Berdasarkan pengintaian, orang beritahu kepada Yosua, jangan banyak-banyak. Kelebihan, kirim saja seperlunya. Ai sudah ketakutan. Kirimlah pasukan. Tetapi apa kata firman Allah ayat yang keempat, ayat yang kelima? Orang-orang Ai menewaskan 36 orang. Hanya 36 orang. Tetapi sisanya yang datang menyerbu Ai lari. Dikejar oleh orang-orang Ai. Di mana kekuatan tembok Yeriko yang dirobohkan pada hari sebelumnya? Di mana cerita tentang kepahlawanan orang-orang Israel? Ada banyak kali kita akan berkata begini, Tuhan, hari-hari sebelumnya Tuhan tolong saya. Bulan-bulan sebelumnya Tuhan bela saya. Waktu-waktu sebelumnya Tuhan selalu membuat saya mengalami mujizat. Tetapi ada saat tertentu kita akan berkata, kenapa Tuhan? Sehingga kita akan berkata, di mana mujizat itu? Bahkan ada orang bisa menyalahkan Tuhan karena persoalan hidup, karena tantangan hidup. Katanya Tuhan berkuasa.
Katanya Tuhan menolong. Tetapi kenapa di hari ini, di waktu-waktu seperti ini saya tidak melihat pertolongan Tuhan? Puji Tuhan, Yosua berdoa kepada Tuhan. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 firman Allah berkata demikian. Yosua 7 ayat yang ke-11. Orang Israel, Tuhan berfirman kepada Yosua ayat yang ke-10 ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Kenapa? Ada dosa. Dosa itu pemisah. Dosa itu membuat terputus dan Tuhan tidak mendengarkan doa. Yosua menyadari diri dan dipanggillah bangsa Israel. Diteliti demi teliti, Yosua pasal 7 ayat yang pertama, ditemukanlah Achan mengambil barang-barang yang dilarang oleh Tuhan. Setelah diselidiki betul, dia sembunyikan di tempat ini dan seterusnya. Setelah semuanya memperbaiki diri, Yosua minta ampun di hadapan Tuhan. Mereka menyerang Ai. Apakah mengalami kekalahan? Tidak. Mengalami kemenangan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan mengetahui ada juru selamat dalam hidup pribadi kita, mengatasi persoalan hidup, mengatasi keadaan hidup, mengatasi keadaan di mana dosa telah ada. Kita minta ampun dan datang kepada Dia. Tuhan, ampuni saya. Maka telinga Tuhan, mata Tuhan akan tertuju lagi kepada kita. Apa yang kita naikkan kepada Tuhan, yang kita sampaikan kepada Tuhan, didengar oleh Tuhan. Sebab Dia juru selamat kita. Bukan hanya dosa yang diampuni, bukan. Tetapi seluruh hidup kita, ketika kita mengerjakan sesuatu, ada pertolongan demi pertolongan yang dikerjakan oleh Tuhan. Berita sukacita yang dapat kita lihat di sana juga. Kita lihat di dalam kitab Matius atau Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, mari kita akan lihat ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Jauh-jauh hari, berita tentang kelahiran Kristus itu dalam bentuk keraguan yang dialami oleh Yusuf disampaikan malaikat Tuhan. Namai dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bahkan mereka akan menamakan dia, memanggil dia, menyebut dia seperti yang kita katakan tadi. Immanuel. Allah menyertai kita. Sadarkah kita bahwa ketika Yesus itu ada dalam hidup pribadi kita, Dia menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita akan melihat bentuk pertolongan demi pertolongan yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita jalani dalam hidup pribadi kita. Beberapa waktu yang lalu, ketika pulang mengajar dari sekolah Alkitab Cianjur, itu hujan lebat. Saya dengan istri saya lagi enak-enak naik puncak pas karena lebat, kabut sudah mulai turun jadi pelan. Lampu, saya lihat lampu dimnya sudah banyak yang nyala, jadi kami pelan. Pas kami lewat, kenapa pelan-pelan? Ada longsor. Saya tidak tahu tepatnya di mana. Jadi pas kami lewat, longsor turun.
Bukan saya katakan puji Tuhan yang tidak lewat gimana? Saya langsung saya berdua kami katakan begini, puji Tuhan, udah lewat. Oh terima kasih Tuhan. Kalau tidak akan turun ke Cianjur lagi untuk muter karena kan tutup pasti. Jadi pas lewat ini tutup, longsor lewat. Saya diam tanpa disadari. Kita sering berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan menolong saya. Tuhan menyertai saya. Kalau dibuka lagi kesempatan bersaksi selain pujian, kita akan kebaktian sampai besok pagi. Akan muncul kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, saya ditolong Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, rasanya tidak mungkin. Sudah tidak ada jalan keluar. Karena Dia itu Immanuel. Dia itu bersama-sama dengan saya. Dia itu tinggal dalam hidup pribadi saya dan menyertai saya. Mari kita akan lihat di dalam kitab Markus atau Injil Markus. Matius Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Kita akan lihat ayat yang ke-48. Berita tentang Yesus berjalan di atas air. Markus pasal 6 ayat 48 firman Allah berkata demikian, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang, kata firman Allah, kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Sejauh mana kita bisa melihat di malam hari tanpa lampu? Dari mata kita. Sangat tidak mungkin kita dapat melihat sesuatu di kejauhan. Tetapi puji Tuhan, Yesus itu Immanuel. Tanpa Yesus di perahu di mana murid-muridnya lagi berjuang karena tiupan angin sakal yang mengakibatkan gelombang demi gelombang yang dapat menghancurkan, yang dapat membinasakan nyawa murid-muridnya. Yesus melihat dari atas bukit betapa payahnya murid-muridnya mendayung. Ada waktu-waktu tertentu keadaan hati dan pikiran kita akan berkata, Tuhan berat banget. Tuhan sulit banget. Tuhan saya sudah payah ini. Lihat situasi demi keadaan. Situasi persoalan demi persoalan. Seringkali kita akan berkata, Tuhan di mana Tuhan? Saya mendayung sendiri. Saya berjalan sendiri, tidak ada pertolongan. Siapa yang akan menolong saya? Tapi puji Tuhan, ada Immanuel. Sepasang mata memperhatikan kita. Dia tahu kita lagi susah. Dia tahu kita lagi payah. Dia tahu kita dalam keadaan yang tidak kuat. Akhirnya Tuhan turun. Itu yang namanya luar biasa. Yesus berjalan di atas air untuk mendatangi kita. Tidak mudah. Tidak mudah. Dulu kita orang tua kita, kalau jalan, anak-anak langsung katakan, iya Pak, iya Pak, betul ya. Tapi anak-anak semakin besar, akan beda. Ada banyak anak-anak muda sekarang. Jaga sikap dan hati tindakan kita kepada orang tua kita. Saya membaca sebuah cerita di minggu ini. Orang tua itu diam. Karena keadaan, karena situasi. Dia hanya berkata, saya hanya bertahan karena keluarga.
karena situasi. Ada banyak air mata yang ditumpahkan oleh orang tua karena keadaan hidup. Tapi jangan takut. Ada sepasang mata yang melihat keadaan kita. Dia akan datang memegang tangan kita di waktu kita hampir tenggelam. Dan dia akan berkata, jangan takut. Sebab dia menyertai kita. Sebab dia bersama-sama dengan kita. Kita akan melihat dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang terakhir. Puji Tuhan. Senang sekali kalau pendeta menyebut ayat yang terakhir. Kalau tidak, kaki mulai digosok-gosok sana sini. Aduh, pinggang gak terasa. Pura-pura lihat, aduh. Padahal di tangannya ada jam, lihat jam lagi ke belakang. Jadi pendeta harus tahu, jangan lama-lama. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan lihat ayat yang ke-33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Perhatikan ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, ini Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Begitu yakin Daud. Tapi ada kalimat yang mengkuatkan dari Saul. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ini perkataan iman bahwa ada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus menyertai kita. Orang lari ketakutan karena Goliat. Tapi kita punya Tuhan. Hampir selesai tahun ini. Beberapa hari lagi selesai. Kita akan melewati hari demi hari lagi. Mulai tanggal 1 Januari di tahun 2026. Pergilah. Jalanilah. Sebab Yesus itu Immanuel. Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Sebagaimana di tahun 2025. Berita sukacita yang telah kita terima. Yesus itu juru selamat dan dia Immanuel yang telah menolong kita di tahun yang berjalan nanti. Kata Immanuel itu akan kita alami lagi sebab dia menyertai kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Bila hati kita lemah, kita nyanyikan pujian ini. Ada Yesus, ada Yesus. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Kita susah penuh dengan beban berat. Jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus
bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidup, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menghibur hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita akan berdoa, berita kesukaan di hari ini, Yesus itu diberi kepada kita. Yesus itu dikaruniakan kepada kita. Bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, bukan hanya untuk membawa kita ke surga, tapi juga menyelamatkan kita, menyertai kita. Itu adalah berita sukacita bagi kita. Sebab itu bersyukurlah kita karena ada Yesus dalam hidup pribadi kita. Haleluya, nyanyikan kembali pujian ini. Haleluya. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang, ada Yesus menolong, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih oleh karena kasih Tuhan. Di hari ini Yesus ada dalam hidup pribadi kami, menjadi sukacita di dalam hidup kami Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kami, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, bahkan Tuhan menyelamatkan kami, sehingga kami boleh menikmati kekuatan Tuhan, menikmati keselamatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah mata Tuhan dan hati Tuhan, wajah Tuhan terarah bagi umat-Mu di pagi hari ini. Sehingga doa-doa dinaikkan dan dijawab oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan saatnya kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima di pagi hari ini. Dan biarlah ini semakin menguatkan iman dan percaya kami Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapak, sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami.
Dan ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan biarlah semua persembahan ini Tuhan dapat dikelola dengan baik untuk menunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sambil kita memberi, mari kita angkat pujian ini. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian Immanuel, Allah beserta kita. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Keri Sondak akan tutup dalam doa berkat. Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang adalah Immanuel bagi kami. Terima kasih karena kami ada di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan telah ada lahir bagi kami, diam dalam hidup pribadi kami. Sebab itu kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Gembala kami yang hari ini berhari ulang tahun. Diberkatilah oleh karena Tuhan. Sehat-sehatkanlah Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Melani Awonat. Tuhan tolong pakailah dalam setiap rencana Tuhan. Oleh karena Tuhan diberikan kesanggupan dalam memimpin
pelayanan di tempat ini maupun di Cianjur oleh karena Tuhan. Keluarga anak cucu diberkati karena kasih dan kemurahan Tuhan. Segala hormat, pujian kami kembalikan kepada Tuhan. Apabila kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, sertailah kami Tuhan. Sebab Tuhan adalah Immanuel bagi kami. Tuhan yang berjanji selalu bersama-sama dengan kami. Sehingga kami boleh tiba di rumah kami, di tempat kami dengan selamat sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa mujizat Tuhan. Pulanglah dengan Immanuel yang selalu menyertai kita. Sehingga kita diberkati oleh Tuhan di dalam kasih Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus. Kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.